Dari beberapa penelusuran, setan mana yang menurut lo paling serem? Bukan main ngomong setannya dia ngadep ke gue lagi. Iya kan? Kalau menurut gue gini Om, jadi setan yang sesungguhnya ya, yang sebenarnya itu ya memang benar diri kita sendiri. Menurut gue. Kenapa? Karena pada dasarnya yang gue alamin, yang gue rasain sampai dengan saat ini gitu ya. Itu pikiran kita sendiri Om yang menghantui kita, yang mengkecohkan kita, yang bikin kita juga sampai tersesat tuh pikiran kita sendiri. Kak, ini gila ya, gue lagi nonton YouTube nih. Apaan tuh? YouTube itu tau gak? Horor. Dan lu gila. Tambah banyak sekarang channel horor podcast di YouTube. Oh berarti makin meriah dong? Makin meriah. Nih ya, dari yang modelnya podcast, modelnya penelusuran, sampai yang ngadi-ngadi. Nah memang begitu Om. Banyak penonton banget, itu emang dikasih banyak pilihan. Dari yang benar sampai yang halu. Tapi menurut gue ya, kenapa ya gini lah, yang podcast ceritanya oke, penontonnya ada. Yang halu pun itu ada. Yang tahu sebenarnya pas kita nonton, ini mah bohong aja. Tapi yang nonton subscribernya banyak, watch time-nya juga banyak banget. Udah banyak gitu jamnya. Sebenarnya sih kembalinya ke minat penonton ya Om ya. Artinya kita nih memang banyak minat dari setiap orang kan beda-beda. Ada yang senang bentuknya hantu-hantuan dengan berbagai jenis hantu. Ada yang senang kejar-kejaran hantu. Iya. Ada yang senang dikejar-kejar hantu. Ya intinya dikasih banyak pilihan lah. Kan kita juga terlibat di satu proyekan podcast YouTube yang horor juga, ya kan? Kita ada podcastnya, ada penelusuran. Nah, selama kita penelusuran, walaupun belum banyak penelusuran yang kita jalani, dari beberapa penelusuran, setan mana yang menurut lo paling serem? Bukan main ngomong setannya dia ngadep ke gue lagi. Iya kan? Karena kan lu jagonya setan lu, Kak. Gue kalau ada podcast gitu ya. Setan yang paling. Kalau menurut gue sih ya, pengalaman di semua penelusuran itu semuanya seru. Kalau mau dibilang serem juga ya memang itu tingkatannya serem. Namanya juga penelusuran gitu. Yang membedakan itu kayak hanya jenis setannya, kejadian-kejadiannya itu beda-beda kan. Yeah. Ada ceritanya masing-masing gitu, ada kisahnya masing-masing. Jadi gue nggak bisa bilang, oh ini paling serem atau enggak juga. Tapi semua sama-sama serem. Gue sempet ngobrol ya sama, ya bisa dibilang gini lah, dia tuh guru ngaji sebenarnya. Cuman dia selalu bilang sama gue, tapi inget Om, setan yang paling bahaya di dunia ini. Itu tadi benar tuh ngomongnya setan ke depan tuh. Iya benar. Gue ngeliat itu karena ada setan di sebelah situ. Enggak. Jadi dia bilang setan yang paling bahaya di dunia ini itu adalah diri lo sendiri. Gue setuju banget sih kalau itu. Terus gue kaget, Nah, makanya gue pengen nanya sama lu juga nih. Emang setan diri sendiri itu kayak gimana sih? Di menurut diri gue nih. Menurut lo? Menurut gue aja ya. Iya, kan kita bukan pakar, kita bukan ahli. Ini kan kita namanya temenan ngobrol ya kan. Kita ngobrol-ngobrol aja ya kan. Kalau menurut gue gini Om, jadi setan yang sesungguhnya ya, yang sebenarnya itu ya memang benar diri kita sendiri. Menurut gue. Kenapa? Karena pada dasarnya yang gue alamin, yang gue rasain sampai dengan saat ini gitu ya. Itu pikiran kita sendiri Om yang menghantui kita, yang mengkecohkan kita, yang bikin kita juga sampai tersesat tuh pikiran kita sendiri. Jadi setan itu tercipta sama pikiran kita sendiri, rasa kita sendiri. Iya. Jadi misalnya gini, rasa dengki itu berarti setan dari pikiran kita kan? Jadi ada apa ya namanya ya? Karena kita berpikirnya negatif, dia turun ke perasaan, perasaannya jadi negatif juga. Jadi berantakan juga tuh. Udah dua komponen dong kalau udah turun, udah dari sini ke sini. Ke hati.
Keperasaan dulu Om, belum ke hati. Keperasaan dulu, belum ke hati. Nah kalau udah 2 komponen ini nggak redam juga, masuklah dia ke hati. Berarti pikiran hitam, keperasaan hitam, ke hatinya juga hitam. Iya, gosong. Mampus tuh orang. Tuh kalau udah kayak gitu gimana benerinnya Kak? Ya kudu sadar, emang segala-gala mah kudu sadar. Tapi berarti yang dibilang sama banyak pakar, banyak ahli, banyak pemuka agama, bahwa setan yang harus kita waspadai, yang harus kita lawan itu adalah diri kita sendiri. Itu benar? Benar. Karena itu utama. Sekarang gini deh, gue berharap ya, misalnya nih gue berharap gue naklukin keburukan yang ada dalam diri lu, setan dalam diri lu. Sementara gue juga belum bisa naklukin setan dalam diri gue. Monsternya gitu. Nah terus gue punya treatment dari mana, punya cara bagaimana ke elunya. Kan sulit. Sulit, benar. Kalau gue udah punya metode itu sendiri, gue udah nerapin, gue merasa berhasil, kan gue bisa bagi sama lo. Ini loh pengalaman gue, dicoba aja. Tapi lo pernah punya nggak pengalaman sama orang-orang yang, Kak, gimana cara gue naklukin setan di dalam diri gue gitu? Ada nggak yang datang ke lo ngobrol ada sama ada teman. Jadi berawal dari sharing loh Om. Berawal dari sharing yang akhirnya berbagi pengalaman. Nah dari berbagi pengalaman itu dia mau coba gitu. Dan alhamdulillah setelah dia berhasil dia ngabarin. Tapi memang nggak singkat ya waktunya. Proses ya. Proses. Tapi gitu. Sesingkat-singkatnya itu berapa lama sih Kak orang bisa? Kan paling nggak harus ngenalin dirinya sendiri juga dong. Lumayan. Karena gini sebenarnya. Anggaplah lu udah nguasain Om. Caranya untuk ya. Untuk menaklukkan. Itu nggak jaminan dia nggak keluar lagi. Nggak kumat lagi, nggak jaminan. Ada momen-momen tertentu dia bisa kepancing keluar lagi. Nah itulah PR terberat kita. Makanya belajar itu selama nafas masih di kandung badan belajar terus. Iya. Makanya kan ada yang bilang juga yang namanya proses belajar itu sampai lu tua, sampai lu nggak ada baru selesai lu proses belajar. Sepengalaman gue begitu. Jadi dulu gue pernah. Susah dong ya? Ya nggak susah sih. Nggak susah ya? Nggak susah sih. Kalau kita mau ngejalanin. Karena kalau kita udah niat, terus kita laksanakan ya jadi ngalir gitu aja. Jadi nggak beban. Jadi nggak beban. Jadi nggak beban. Beban itu ketika kita hanya berpikir tapi nggak pernah ngejalanin, nah itu beban tuh. Karena mikirin doang. Dablek itu. Iya, mikirin aja. Aduh kayaknya gini ya, aduh kayaknya gitu ya. Lagi-lagi dari sini setannya. Dari isi kepala kita. Dari situ. Nah, supaya isi kepala kita tetap cerah, tidak hitam, lari ke perasaan ke hati. Awalnya niatin aja dulu. Gue pengen berpikir yang baik-baik, yang positif. Kan waktu itu sempet nih, gue sama lo sharing sesuatu. Obrolan tentang bagaimana menyatukan isi kepala sama hati. Apakah itu berlaku juga di hal kayak begini? Berlaku. Tapi kan nggak semua orang bisa melakukan itu dengan cepat, nyatuin hati sama kepala sama hati. Iya, ada prosesnya. Ada proses belajarnya juga. Ada prosesnya. Gitu. Jadi gue cerita pengalaman gue aja nih. Jadi dulu tuh memang gue sama sekali nggak ngerti bagaimana proses penyatuan, namanya rasa pikiran, rasa perasaan. Kalau yang gue kenal. Iya, rasa pikiran, rasa perasaan. Nah, biasanya tuh sebelum gue pengen belajar, itu terpisah yang gue tahu. Pikiran-pikiran, perasaan-perasaan. Jangan disatuin. Gitu. Ternyata memang mereka beda. Rasa pikiran sendiri, rasa perasaan sendiri. Dan itu ada prosesnya untuk menyatukan. Ada prosesnya, tapi sebaiknya nanti disatukan nggak sih sebenarnya si rasa pikiran dan rasa ada perasaan? Ada momen-momen tertentu dia harus disatukan. Oke. Gitu. Walaupun ada momen tertentu juga dia akan jalan sendiri-sendiri. Kita sebagai diri kita yang harus memahami itu ya. Iya. Pengenalan diri. Pengenalan diri. Itu yang gue tunggu, pengenalan diri. Kita harus kenalin diri kita sendiri. Bener banget. Satu lagi Kak, ini kan lagi bulan Ramadan. Banyak yang bilang setan-setan itu dikunci, setan-setan itu pada nggak bisa keluar. Tapi itu bener nggak sih? Bener nggak sih? Kan katanya kan setan itu ada di dalam diri kita sendiri kan?
Kalau Iya. bener nggak sih ungkapan bahwa selama bulan Ramadan setan tuh kabur semua, setan Ya. itu dibelenggu gitu. Kalau menurut gue sih benar. Benar Om, Mhm. setan itu diikat. Gimana nggak benar coba? Kan kita di Indonesia ini mayoritas Muslim. Muslim, betul. Ketika bulan puasa, Kita kita puasa. puasa. Benar. Nah, puasa supaya sah ada syaratnya. Salah satunya dilarang gibah, Betul. dilarang makan dan minum, Ya, ya kan? Dengan sengaja Betul. istilahnya. Gitu. dilarang berbuat Dilarang, asusila. pokoknya misalnya. banyak tuh. Ada Lu beberapa nggak boleh lah. pacaran, ketemu sama pacar juga nggak boleh. Makruh. Makruh, gitu. Ada larangan-larangannya Larangannya. gitu kan. Mm. Nah, otomatis ketika kita berpuasa ngikutin alur itu dong. Ya ikutin aturannya. Kita ikutin nih. Berarti mayoritas perbuatan kita lurus. Lempeng aja nih on the track. Oh, Ya kan? Iya, iya, iya. Itu setan nih pernah diikat tuh. Diikat sama aturan. Diikat sama aturan. Gitu. Jadi kita nggak bisa secara Bukan nggak bisa. harafiah gitu Iya, ya. Menerimanya secara harafiah tuh nggak bisa gitu. nggak Bahwa bisa. setan diikat, bukan. setan. Oh, oke. Jadi bisa juga diartikan bahwa setan ini tuh nafsu berlebihan kita. Iya, 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 betul. Makanya setannya itu ada di diri kita. Makanya kita diingetin pada saat bulan Ramadan yang namanya ibadah, buat yang beragama Muslim itu ya, beragama Islam ya udah jalanin tuh. Iya. Kayak misalnya sholat 5 waktunya, terus ngaji-ngaji itu juga sebuah ikatan yang supaya ngingetin bahwa ya udah lu sama Ramadan ibadahnya lu tetap lu jalanin nih, On the jangan sampai track. menceng-menceng, on the track dong gitu. Makanya bulan puasa itu setan-setan diikat. Ya itu diikat sama Itu. aturan itu. Lewat bulan puasa. Ya. Melenceng lagi yang gosip lagi ke sono. Berarti sebenarnya nggak bulan puasa pun tuh setan harus diikat ya, Iya. iya kan? Harusnya kan istilahnya puasa ini kan latihan. Latihan. Benar. Latihan. Prakteknya kapan? Harusnya setelah bulan puasa Setelah dipraktekin. selama gitu. setahun ke depan lagi nih sampai ketemu bulan Ramadan lagi. Dipraktekin. Cuma ini kan kebalik. Oke, berarti hal-hal kayak gitu yang kita harus ingat ya. Iya. Ya sisi positifnya itu kalau kita udah memahami bahwa setan-setan diikat itu hanya bahasa-bahasa kiasan atau bahasa yang memang harus kita bisa pahami jelas gitu ya, bener, enak, jadi nggak ganjel kok setan gitu kan, kayaknya Iya. abstrak banget gitu. Iya, kayaknya Kalau udah yang nggak bisa lihat setan bingung loh. makanya kayak kakak lihat setan bisa. By the way, nih si Karin nanya, WA, mau bukaan apaan? Ya, Mau dipesenin? enak dah kita kalau Kagak ini. apa-apa, apa bilang aja gorengan kali ya. Atur aja. Ya udah, nih tadi dia mau kirimin ke kita. Ini apa Ntar aja ya? lagi nih. Makanya bentar lagi, kan bentar lagi udah gelap nih. Ya udah, ini gua balas dulu ya. Oke.